Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Pak Fendi. Kali ini kita akan belajar di bab 8, yaitu tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Di bagian yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, di bagian yang kedua, kita akan mencoba belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kalau kemarin ada sebuah data kita rubah ke dalam bentuk tabel, tetapi kali ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana sih caranya? Simak video terus ya. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Contohnya adalah, perhatikan tabel banyak ikan di tambak milik Pak Reza berikut. Ada dua kolom yang pertama yaitu jenis ikan, kolom yang kedua yaitu banyaknya atau kita hitung per ekor. Jenis ikan lele ada 550, mujair ada 450, bawal ada 350, dan ikan gurami ada 400. Dari data tersebut kita akan merubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Bagaimana sih caranya? Simak terus ya. Nah, ini Bapak kopikan lagi untuk tabelnya agar kita lebih mudah merubahnya ke bentuk diagram batang. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, seperti itu ya gambarnya ya. Nama jenis ikan pada sumbu yang mendatar ada lele, mujair, bawal, gurame, dan banyak ikan pada sumbu yang tegak, yaitu ada ratusan. Yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Lele banyaknya ada 550, mujair banyaknya ada 450, ikan bawal ada 350, ikan gurame ada 400. Bisa dipahami ya bagaimana cara merubah data yang berbentuk tabel ke dalam diagram batang. Bisa dipahami ya. Terus yang ketiga, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Jangan sampai misalkan antara jumlah 100 sama 200 itu berbeda dengan 200 dan 300. Nah, jaraknya harus sama. Bisa dipahami ya. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi juga bisa dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Contohnya adalah berikut data berat badan dalam satuan kilogram dari beberapa siswa kelas 4.
Ada 35, 37, 38, 36, dan seterusnya. Sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Nah, kita selesaikan bersama-sama. Langkah yang pertama, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Ini adalah tabel dari data berat badan siswa kelas 4. Siswa yang mempunyai berat badan 35 ada 5 siswa. Berat badan 36 ada 3 siswa. Berat badan 37 kg ada 6 siswa. Berat badan 38 ada 4 siswa. Dan berat badan 39 ada 2 siswa. Nah, kita rubah dulu dari data acak ke dalam bentuk tabel. Nah, ini Bapak kopikan lagi untuk tabelnya supaya kita lebih mudah dalam mengerjakan soal tersebut. Setelah kita rubah dari data acak ke dalam bentuk tabel, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram batang berdasarkan data pada tabel. Ingat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu tulislah berat badan siswa pada sumbu yang mendatar. Nah, ada 35, 36, 37, 38, dan 39. Terus langkah yang selanjutnya, banyak siswa pada sumbu yang vertikal. Nah, ada 0, 1, 2, sampai 7 di sumbu yang vertikal. Itu untuk banyaknya siswa. Langkah selanjutnya yaitu menggambar balok-balok sesuai pada tabel. Misalkan berat badan 35 ada 5 siswa. Nah, tingginya baloknya lurus dengan angka 5. Berat badan 36 ada 3 siswa. Berat badan 37 ada 6 siswa. Berat badan 38 ada 4 siswa. Dan berat badan 39 ada 2 siswa. Bisa dipahami ya, cara merubahnya dari data acak dirubah dulu ke data berbentuk tabel. Setelah itu baru membuat diagram batang. Kita lanjutkan yang E, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contohnya adalah, perhatikan diagram berikut. Nah, sudah diketahui diagram yaitu data banyak siswa di SD Merah Putih. Diagramnya dapat dilihat di layar. Berdasarkan diagram batang tersebut dapat kita ketahui, nah kita akan membuat sebuah kalimat sesuai dengan diagram batang tersebut. Yang A, banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang. Nah, kita cek siswa kelas 1 ada 40, benar ya? Yang B, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3, yaitu sebanyak 50 orang. Kita lihat kelas 3 sebanyak 50 orang dan itu adalah jumlah siswa yang terbanyak. Benar ya? Yang C atau kalimat yang selanjutnya, kelas 2, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 45 orang. Kita cek kelas 2, kelas 5, dan kelas 6. Jumlah siswanya sama, yaitu 45 orang. Yang D, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah 50 dikurangi 40, yaitu 10 orang. Kita cek,
Yang paling banyak ada berapa? Ada 50, dan yang paling sedikit ada 40. Jadi selisihnya itu dikurangi ya, 50 kurangi 40. Jadi jawabannya adalah 10 orang. Benar ya datanya? Yang E atau kalimat yang terakhir, jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 dan ditambah 45. Sehingga hasilnya adalah 265 orang. Kita lihat. Jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih ada 265. 265 dari mana? Dari jumlah kelas 1 ditambah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Bisa dipahami ya? Terima kasih, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.